Ya, berkumpul malam hari ini kita akan bicarakan mengenai sejarah dan teologi doa Bapa kami ya. Jadi ini sebetulnya ini kok kita lihat dari Perjanjian Baru ya. Sebetulnya doa Bapa kami ini luas implikasinya, bukan hanya sederhana seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, tapi kita akan belajar mengenai teologi dan juga sejarah daripada doa Bapa kami ini ya. Tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ternyata Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita hal-hal yang sebelumnya mungkin kita tidak aware bahwa Dia itu maunya apa, Tuhan itu maunya apa mengenai doa Bapa kami ini. Dan bukan sebagai model dari doa saja, tapi justru implikasi dalam kedalaman daripada doa itu begitu mendalam, begitu besar dan syarat muatan teologi. Ya. Nah, Pater Hamon itu adalah doa apa kami di surga atau bahasa Latinnya adalah Pater Noster ya. Itu soalnya kita gunakan sebagai doa yang paling penting. Saya rasa semua gereja-gereja menggunakan doa kami, doa Bapa kami ini karena bukan hanya diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, tapi juga dia mempunyai akar yang luas dan dalam di dalam Perjanjian Lama ya. Nah, doa Bapa kami ini diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam beberapa kesempatan, yaitu kalau kita lihat di Injil, nanti kita lihat di Injil Matius maupun Injil Lukas ya, diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi sebetulnya apa yang Tuhan mau ajarkan ini bukan hanya sekedar doa pribadi. Sebetulnya di baliknya itu Tuhan Yesus mengajarkan pernyataan iman komunitas ya. Makanya dia bilang bukan Bapak saya. Kita bilangnya Tuhan ajarkan Bapak kami ya. Jadi intinya Tuhan mau mengatakan bahwa hubungan antara kita semua sebagai satu komunitas, sebagai satu komunitas Kristiani, sebagai anak-anak Tuhan dengan Bapa di surga, itu yang Tuhan maui. Jadi kita bukan hanya sendiri-sendiri, tapi justru sebagai komunitas dimanapun kita berada, Tuhan mau ada hubungan dengan kita semua. Nah, ini hubungannya dengan nanti perjanjian lama dan perjanjian baru karena di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus yang ngajarin ya. Di dalam perjanjian lama sudah dikatakan di Keluaran ya, maka engkau harus berkata pada Firaun, beginilah firman Tuhan ya. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman padamu, biarlah anakku itu pergi supaya ia beribadah padaku. Jadi intinya biarkan orang-orang Israel itu pergi kepada Firaun, dibiarkan dia pergi karena Tuhan mau mereka beribadah pada Tuhan. Dikatakan dia bukan hanya anakku, tapi ya bukan hanya anakku saja, tapi semua anak-anak Tuhan. Ya. Di dalam Yesaya dikatakan, ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Nah, jadi istilah Bapa itu sudah dipakai sejak zaman Nabi Yesaya. Dia bukan ngomong hanya Elohim, ya, Yahweh Elohim, Tuhan, Tuhan yang kita tuliskan sebagai huruf besar capital letter. Tapi Tuhan sebagai Bapa itu sendiri bukan hanya Yesus yang mengajarkan, tapi juga Yesus sudah belajar daripada Perjanjian Lama bahwa di dalam Nabi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan Engkau adalah Bapa kami. Sehingga konsep Bapa itu Allah Bapa di surga bukan dari Tuhan Yesus sendiri, tapi Bapa yang dia percaya bahwa sudah sejak zaman ya Nabi Yesaya. Ya. Jadi konsepnya sudah dikenal walaupun jarang disebut ya, tapi Allah itu digambarkan sebagai Bapa bagi bangsa-bangsa Israel, yaitu di 4:22-23 tadi ya. Dikatakan bahwa engkau adalah anakku ya. Jadi Bapa sendiri ya yang menunjukkan perjanjian dan perlindungan ya. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat ini yang dikaitkan oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Karena sejak Nabi Yesaya dikatakan Allah Yahweh adalah Bapa, dikatakan dalam Matius 6, 9, 13 sampai Lukas 11 dan Lukas 11, 24 diajarkan sebagai bagian daripada doa yang Tuhan sendiri minta kepada Bapaknya di surga. Dan disitulah pada waktu Matius 6, 9, 13 itu mengupas bagian daripada khotbah di bukit. Tuhan Yesus mengajarkan kita doa yang kita sering sebutkan yaitu doa Bapa kami itu ya. Nah, dan ini sudah dituliskan di Matius tapi juga diulangi di Lukas 11:24 katakan bahwa
Memang murid-murid Yesus minta diajari berdoa. Bagaimana Tuhan, saya mesti berdoa kepada Bapa di surga. Dan disitulah Tuhan Yesus katakan, berdoalah seperti ini, yaitu doa Bapa kami ini. Ya. Nah, kalau kita lihat Matius 6, 5, 8, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa doa bukanlah untuk pamer di depan orang lain. Orang munafik berdoa supaya dilihat orang, dan itu sudah menjadi upah mereka. Sebaliknya, apa yang dia minta? Murid-murid diminta berdoa dalam kesunyian di hadapan Allah yang melihat dia bersembunyi. Allah yang melihat yang tersembunyi. Doa juga tidak perlu berpanjang, bertele-tele, karena Allah sudah tahu apa yang dibutuhkan sebelum diminta. Jadi intinya Tuhan Yesus mengajarkan apa? Adalah doa yang benar, adalah doa yang tulus. Nomor pertama, tulus berasal dari iman kita. Yang kedua, secara pribadi dengan Bapa di surga, seperti kita bicara dengan ayah atau bapak atau orang tua kita sendiri, itu yang dia maui. Benar-benar two ways, di mana ada hubungan timbal balik di antara kedua, Bapak di surga maupun kita sendiri kepada Bapak. Dan penuh kepercayaan, ya, dengan penuh yang iman, jadi tulus pribadi kepercayaan, bukan hanya pertunjukan atau sekedar banyak kata, tapi justru yang Tuhan Yesus ajarkan adalah doa yang benar-benar tulus, yang mempunyai pribadi, yang mempunyai kepercayaan dari iman kita. Disitulah Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami ini. Sehingga kita lihat bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus bukan hanya bicara dan ingat dan hafal doa Bapa kami, justru bagaimana cara kita mendoakannya, yaitu penuh dengan keintiman pada Bapa di surga, penuh dengan ketulusan. Karena kalau kita punya banyak intim dan tulus, maka kita akan merasakan keadilan dan pengharapan di dalam kerajaan surgawi. Dan disinilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bahwa kita harus mempunyai doa yang tulus dan bicara secara pribadi dan penuh iman. Doa yang diberikan oleh di dalam surat Yakobus dikatakan doa yang didoakan secara iman yang berat, iman yang besar, iman yang dalam, itulah besar kuasanya. Orang yang sakit bisa didoakan dengan menjadi lebih baik. Orang yang Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa dia bisa mendoakan sampai Lazarus hidup dari mati. Dan lain-lain itu karena apa? Karena itu yang dia lakukan, yang diajarkan pada kita lewat doa Bapa kami, yaitu harus tulus pribadi, dengan hubungan pribadi dengan Allah sendiri, dan juga penuh iman, penuh kepercayaan. Nah, disinilah kita akan mengupas sekarang teologi dari doa Bapa. Doa Bapa kami dimulai dari Bapa kami sendiri ya. Jadi ini Allah sebagai Bapa. Nah, kita tadi sudah mengulas bahwa Allah sebagai Bapa itu adalah sebetulnya menekankan hubungan Allah dengan manusia yang bersifat pribadi. Allah menyapa kita secara pribadi. Nah, karena secara kita pribadi kita harus menyapa Bapa di surga juga secara pribadi. Dan kita diharapkan bahwa kita tidak terpecah-pecah karena kita mendoakan ini Bapa kami. Kami sebagai suatu kesatuan kolektif, bukan Bapa saya. Not my father, but our father. Artinya ini adalah suatu kesatuan di mana kita harus bersekutu bersama-sama. Itu yang Tuhan sukain. Kalau kita doa bersama sendiri-sendiri baik, tapi doa yang bersekutu bersama-sama itu Tuhan juga lebih suka. Ya, di dalam perjanjian lama ini justru menunjukkan bahwa doa Bapak kami cocok untuk satu bangsa Israel yang membutuhkan Bapak, membutuhkan figur kebapaan, membutuhkan yang sebelumnya belum ada Mesias, belum ada Tuhan Yesus, bahwa Allah Yahweh Elohim ini menjadi Bapa mereka. Dan dalam konteks perjanjian lama, ini yang dibutuhkan Bapak, seorang Bapak bagi bangsa Israel. Ya, nah ini kalau saya memikirkan juga di Indonesia ini sekarang kita butuh satu father figure gitu ya, bapak kebangsaan yang kuat. Dan saya bayangkan bahwa orang-orang Israel itu juga bingung dulu, tidak punya suatu role model bapak yang bisa dihormati. Dan dari situlah Tuhan datang langsung menyapa mereka lewat Musa, lewat hukum Taurat. Dengan demikian maka bapak kami adalah bapak dari bangsa Israel itu sendiri ya.
Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa dipakailah Bapa ini sebagai oleh Tuhan Yesus untuk memastikan bahwa murid-murid dan semua pengikut-pengikut Yesus termasuk kita mempunyai hubungan yang intim dengan Bapa di surga, di mana semua orang, anak-anak Tuhan, kita bisa menyebut Allah atau Yahweh sebagai Bapa di surga, ya. Jadi perjanjian lama, namun engkau sendirilah Bapa kami. Di situ dikatakan di kitab Yesaya, engkau sendiri Bapa kami. Yahweh sendiri Bapa kami. Sekalipun Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami, tapi engkau Yahweh, engkau Elohim, Tuhan adalah Bapa kami. Namamulah ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi Bapa menjadi penebus sebelum datangnya Mesias, sebelum datangnya Tuhan Yesus. Walaupun Nabi Yesaya juga sudah menubuatkan bahwa akan datang seorang Mesias. Tapi sebelum Mesias Tuhan Yesus datang, dia katakan Bapa kami adalah penebus kami sejak dahulu kala, sejak zaman Abraham, sejak zaman Musa, di mana Tuhan Yesus menurunkan kitab Taurat kepada orang-orang Israel. Nah, juga di dalam Ulangan dikatakan, bukankah dia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau, ya. Sehingga memang konsep Bapa ini sudah ada. Jadi Bapa ini kan diperkuat dalam Trinitas, ya. Eh, di dalam konsili, ya. Tapi justru Bapa sudah dikenal di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru lebih lagi ditekankan bahwa kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu, karena kepenuhan dengan Roh Kudus, kita mengerti bahwa Engkau adalah Aba, ya Bapa. Engkau adalah Tuhan kami, Yahweh. Engkau adalah benar-benar kami adalah benar-benar anakmu, ya. Dan di dalam Galatia, surat Paulus kepada Galatia dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruhkan roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Aba, ya Bapa. Artinya kalau kita mengakui bahwa Tuhan di surga, Bapa di surga, itu adalah Bapa kita, maka kita mempunyai roh di dalam diri kita. Dalam nama Yesus kita sudah dimeteraikan bahwa Bapa di surga adalah Bapa kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, ya. Dan di sini dihubungkan oleh Tuhan Yesus adalah kekudusan nama Allah, kekudusan nama Bapa di surga, di mana dikuduskan kekudusan ini sangat ditekankan di dalam perjanjian dalam kehidupan kita, bahwa memang kekudusan ini yang sangat ditekankan dan kekudusan ini adalah menjadi landasan doa dan relasi kita kepada Bapa di surga. Makanya kita harus menguduskan namanya. Dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Artinya kita memberikan hormat kepada Bapa di surga karena dia sangat Bapa yang sangat kudus, ya. Nah, ini justru Tuhan Yesus juga mengingat bahwa di dalam Yesaya 6:3 dikatakan para serafim, para malaikat, ya, serafim berdiri di atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Mereka berseru kepada seseorang pada yang lain, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Bapa semesta alam, Tuhan dan Bapa semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Ya, di situ dikatakan Yesaya, ya. Di beberapa gereja kita selalu sebut ini, kudus kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, ya. Disitulah yang kita belajar bahwa itu berasal dari Yesaya, ya. Di dalam Yeskel dikatakan, aku akan menguduskan namaku yang besar, kata Tuhan, yang telah dinajiskan di tengah-tengah bangsa, yang telah kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan menguduskan namanya yang besar, yang tadinya sudah dinajiskan, yang sudah dikotorkan di tengah bangsa-bangsa, terutama bangsa Israel yang hari-hari itu tidak pernah menyembah Allah, mereka menyembah berhala, mereka tidak turut pada apa yang Tuhan katakan, apa yang Allah katakan, apa yang Yahweh katakan, sehingga Yahweh harus menguduskan namanya. Dan di sinilah di mana kudus ini sangat penting supaya kita harus menguduskan, kita harus meningkatkan, kita harus menghormati bahwa Bapa kita adalah Bapa yang benar-benar kudus. Sehingga di dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu menjadi yang kedua karena kita menunjukkan penghormatan dan pemuliaan nama Allah. Jadi dengan demikian maka Allah bukan hanya disapa tapi juga dikuduskan. Dikuduskan artinya apa?
kealahannya dipastikan. We're stressing in His Yahweh Elohim, ya, dengan penyembahan maupun kehidupan kita. Disitulah kekudusan itu akan berasal dari hati kita, ya. Nah, setelah menguduskan namanya, apa yang diingat adalah datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Kita mengharapkan datangnya harapan eskatologis. Artinya mengharapkan kedatangan Tuhan, pemerintahan Tuhan yang baik, yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Di kitab Daniel dan Yesaya sudah dikatakan ini bahwa pada zaman-zaman raja itu Allah semesta alam, semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa selama-lamanya. Inilah pemerintah Allah. Inilah kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu pada dunia ini, pada kehidupan kami sehari-hari. Itu yang diharapkan, ya. Di dalam kitab Yesaya dikatakan besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan surga, kerajaan Allah, ya. Nah, ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam doa. Datanglah kerajaanmu sebagai bahwa kerajaan Allah sudah hadir lewat pelayanan daripada Yesus sendiri. Walaupun kita nanti menantikan pemenuhan pada akhirnya di mana dunia akan berakhir, kita akan bertemu dan kita akan kembali pada kerajaannya. Jadi datanglah kerajaanmu di dunia ini. Ya, datanglah ke semua hukum-hukummu di dunia ini. Tapi satu hari kita akan benar-benar hadir di dalam kerajaan tahta di surga. Dan disinilah kita akan menjadi sempurna karena Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus ngajarin apa? Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, sudah akan datang. Jadi kita harus berjaga-jaga, kita harus bertobat, kita harus memastikan bahwa kita percaya kepada Injil karena kerajaan Allah itu sudah dekat. Ya, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini benar-benar terjadi dan kita harus hormati dan kita harus lakukan sehari-hari bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir dan sudah dekat dan bahkan kita akan memasuki kerajaannya kalau kita tidak ingat, kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah itu sendiri. Maka kita harus berhati-hati dan kita mesti siap bahwa setiap saat kita dipanggil dalam kerajaannya. Makanya mulai sekarang kalau kita bicarakan datanglah kerajaanmu, artinya kita sudah siap. Kita bukan hanya Bapa kami di surga dalam namamu, datanglah kerajaanmu. Bukan berarti hanya bicara, tapi justru mengerti bahwa kedatangan kerajaannya itu kita dambakan, kita tungguin. Walaupun kerajaannya itu sudah datang di dunia ini, tapi kita belum mencapai kesempurnaan dalam kematian dengan Tuhan Yesus, di mana pemenuhan itu akan terjadi, kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah di dalam surga. Dan ini sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus sehari-hari. Nah, jadi kalau kita lihat yang pertama adalah Bapa kami yang ada di surga, ya. Kemudian kekudusan namamu, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Ini adalah tiga hal yang berhubungan dengan surga. Pertama, Bapa kami yang ada di surga, ya. Dikuduskanlah namamu. Kemudian datanglah kerajaanmu. Pasti ini kerajaan di dunia, tapi yang lebih terutama penyempurnaan hidup kita di surga. Nah, sekarang baru kita bicara mengenai dunia. Apa yang diajarkan adalah berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami rejeki pada hari ini. Artinya apa? Kita minta pada Tuhan, pada Bapa di surga, supaya kita diberikan makanan yang secukupnya. Bukan makanan yang berlebihan, tapi makanan yang secukupnya. Ini menunjukkan bahwa kita hidup di dunia walaupun kita sudah dikasih macam-macam. Kita dikasih talenta, kita dikasih harta, kita dikasih kesempatan, dan lain-lain. Tapi kita masih tergantung pada Bapa di surga akan penyediaan untuk kehidupan kita sehari-hari, baik fisik maupun rohani. Tanpa ada pembicaraan ini, berarti kita tidak bersyukur. Kita bersyukur karena kita punya Allah, kita punya Bapa yang bisa memberikan kepada kita makanan secukupnya. Pada Bapa di surga, berikanlah yang bisa memberikan kepada kita rejeki secukupnya. Rejeki artinya apa? Kalau kita makanan bukan hanya berarti makanan, tapi juga rejeki. Jadi kalau kita bicara mengenai pekerjaan kita, apa yang kita lakukan sehari-hari, kita mendapatkan upah, kita mendapatkan uang, kita mendapatkan apa saja yang didapatkan, itu berasal dari Allah sendiri.
Maka Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa minta kepada Allah rezeki untuk membuat makanan-makanan. Dan makanan-makanan yang penting untuk kehidupan kita supaya kita sehat, itu berasal dari Allah sendiri. Di dalam perjanjian lama yang ditekankan ya teman-teman ya, kebutuhan harian, kebutuhan makanan, kebutuhan rezeki ini. Di dalam kitab Keluaran kita baca 16:4, Tuhan menurunkan hujan roti dari langit namanya mana. Ingat ya cerita ini ya. Roti dari langit dan memerintahkan agar bangsa Israel mengambilnya secukupnya untuk sehari. Jadi dia tidak mengambil, dia minta bangsa Israel untuk mengambil sebanyak-banyaknya, merampok sebanyak-banyaknya untuk disimpan. Tidak, dia bilang katakan ambil secukupnya untuk sehari. Prinsipnya adalah ketergantungan harian pada penyediaan Allah tanpa menimbun atau mengandalkan kekuatan sendiri. Karena Allah akan memberikan pada kita. Kalau kita minta pada Allah, Allah akan memberikan pada kita. Bapa yang di surga menyediakan buat kita rezeki. Bapa yang di surga menyediakan buat kita makanan secukupnya. Ya. Di dalam kitab Ulangan dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala yang diucapkan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa rohani, dimensi rohani makanan secukupnya. Artinya bukan hanya makanan ini berarti untuk fisik kita, untuk kesehatan kita, tapi juga secara rohani, secara spiritual, bahwa kita juga tergantung dari apa yang Allah katakan. Firman Allah, sabda Allah yang Dia sudah berikan pada kita lewat Roh Kudus yang ada dalam kita. Berarti kita memang bergantung pada dua hal. Yang satu adalah tergantungan pada fisik untuk kesehatan, kejiwaan, dan spiritual. Kita juga menggantungkan pada rezeki dan makanan yang berasal dari Allah juga. Nah, disinilah Yesus sudah katakan bahwa Bapa di surga akan memberikan makanan secara rohani secukupnya. Tapi dia katakan, makanan rohani itu akan aku sembahkan lewat diriku. Tuhan Bapa di surga berikan lewat diriku. Karena Tuhan Yesus katakan, akulah roti yang hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Jadi teman-teman kalau kita mau bicara mengenai Bapa di surga, kalau makanan rezeki berasal untuk fisik, itu berasal dari Bapa di surga. Tapi kalau kita bicara mengenai makanan rohani, makanan spiritual, maka kita akan bertumpu kepada Yesus sebagai roti kehidupan. Siapapun yang datang pada dia tidak akan lapar. Siapapun datang pada dia akan mendapat kebenaran surgawi. Karena dia sudah diberikan oleh Bapa di surga menjadi roti hidup. Ya, jangan lupa itu sehingga kalau kita ingat bahwa kita berdoa, berikanlah kami rezeki pada hari ini, berikanlah kami makanan secukupnya, bukan hanya makanan fisik, tapi juga rezeki, bukan rezeki uang dan lain-lain, tapi juga rezeki berupa apa yang Tuhan maui kita lakukan sehari-hari. Apa yang Tuhan sabdakan dalam kehidupan kita. Kalau kita doa pagi pada pagi hari, berikanlah kami makanan, maka Tuhan akan memberikan uh, 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 memberikan clue, memberikan jawaban-jawaban apa yang kita perlukan ke dalam bentuk Yesus, karena Dia adalah roti hidup kita. Nah, itu adalah bagian daripada kehidupan yang di dunia. Nah, Tuhan juga mengatakan, ya, jangan lupa loh ya mengampuni orang lain karena Tuhan Bapa di surga mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus lewat Tuhan Yesus dia mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kita juga harus mengampuni kepada orang lain, ya. Jadi inilah bagian daripada doa yang bahwa ampunilah kesalahan kami, tapi juga kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga kita minta ampun adalah vertikal dan Tuhan akan memberikan ampunan kepada kita. Tapi Tuhan katakan kita harus juga mengampuni secara horizontal. Antara teman-teman, ingat ya doa Bapa kami bukan Bapak saya. Not my father but our father. Nah, ini artinya komunitas ini yang harus saling mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni satu sama lain, artinya ngapain kita doa Bapa kami? Dan itu yang diajarkan dan Tuhan mau bahwa kita mau mengampuni secara satu sama lain.
Tidak dengan grouch, tidak dengan dendam, tidak dengan mikir ya aku udah ngampuni satu dua kali dia Tuhan katakan 7 kali 70 kali kalau ada orang bersalah. Tapi justru selama ini adalah dasar hukum Allah sendiri. Kita harus mengampuni satu sama lain. Ya, di dalam kitab Imamat kita diingatkan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam kepada orang-orang lain, orang-orang sebangsamu, kepada keluargamu, kepada teman-temanmu. Tapi apa yang harus lakukan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu diingatkan bukan oleh Tuhan Yesus lagi, tapi juga dalam kitab Imamat. Dan bahkan Tuhan Yesus ingat yang ditulis dalam kitab Imamat 19:18 ini. Jangan engkau menuntut balas terhadap sesama manusia. Jangan naruh dendam. Jangan ngingetin kesalahan. Jangan ngingetin saya udah mengampuni. Orang-orang itu harus kita kasihi. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya. Dan ini yang juga Tuhan Yesus lakukan. Di dalam Matius 5, 23, 24, dia mengingatkan pada kita, apabila engkau hendak mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, atau hati temanmu terhadap engkau, hati tetanggamu terhadap engkau, hati siapapun terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu ini, dan berdamailah dahulu dengan saudara, dengan temanmu, dengan siapapun yang engkau punya problem. Itu sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan kita mempersembahkan doa-doa kita kalau tidak kita berdamai dengan orang lain. Tuhan sudah katakan bahwa kita harus mempersembahkan Dia dengan kedamaian yang kita berikan, dengan pengampunan, dengan pembaikan relasi dengan orang lain. Sehingga kalau kita sudah berdamai dengan orang lain, maka persembahan kita pada Tuhan, doa kita pada Tuhan, permohonan kita pada Tuhan akan lebih didengarkan. Dan Tuhan akan lebih berkenan, lebih senang. Itulah intinya kenapa kadang-kadang doa-doa kita itu susah dikabulkan. Karena Tuhan masih lihat. Kita masih tidak berdamai dengan teman kita. Kita masih dendam pada teman kita. Kita masih menganggap bahwa orang lain bersalah pada kita. Gimana Tuhan mau memberikan doa kita? Sehingga itulah teman-teman, kalau kita memang mau diampuni, maka kita harus berdamai dengan sesama kita, dengan teman kita, dengan siapapun, dengan saudara kita, dengan siapapun yang mereka mempunyai problem dengan kita. Ya. Sehingga dikatakan kembali Tuhan Yesus diajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ini kalau kita doakan, ya teman-teman ya, kita makan ingat bahwa kita tidak bisa lain kali itu hanya doa, doa, doa di atas mulut, tapi tanpa melakukan. Tapi kalau kita benar mendoakan dan kita ingat apa yang Tuhan ajarkan, bahwa kita pertama kali harus berdamai dengan orang dan mengampuni orang lain, maka doa Bapa kami ini akan menjadi meaning yang begitu besar dan energi yang keluar dari hanya doa sesimpel yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami ini diamplifikasi menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Karena kita sudah mengampuni kesalahan orang lain. Kita sudah memberikan kedamaian diri kita maupun dia ke kita. Itu yang Tuhan maui. Tuhan katakan, ampunilah kesalahan kami, tapi kami juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ingetin itu, ya. Nah, kemudian Tuhan juga berikan doa bagaimana dia ajarkan pada kita kalau kita di dalam kehidupan ini selalu ada banyak bahaya. Selalu ada banyak jebakan-jebakan Batman. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa menyandung dalam diri kita. Sehingga Tuhan ajarkan, dia tahu bahwa sebagai manusia kita tidak akan selalu hidup secara perfect, secara sempurna. Dia katakan, diajarkan, janganlah bawa kami dalam pencobaan. Ya, jadi semoga tidak ada bahaya, tidak ada cobaan-cobaan, tidak ada jebakan-jebakan Batman. Dan kalaupun ada jebakan-jebakan itu, I know how to solve it. Saya tahu bagaimana saya mesti berbuat, bagaimana saya bisa mencegah lain kali. Nah, itu Tuhan yang ajarkan begitu besar efeknya. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, ya. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah ajarkan bagaimana kalau kita meminta pada Tuhan, jangan Tuhan berikan aku jebakan, pencobaan, dan lain-lain. Sehingga Allah akan melindungi kita. Di dalam Mazmur
Diingatkan Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Bentar ya. Oke. Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, ini yang diingat oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia mengajarkan pada kita. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dia tahu bahwa Bapa di surga bisa menjadi penjaga kita. Bapa di surga bisa menjadi naungan kita. Bapa di surga bisa berada di sebelah tangan kanan kita. Bapa di surga akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Dia akan bisa menjaga nyawa kita. Itulah yang Tuhan Yesus katakan bahwa janganlah bawa kami dalam pencobaan. Nah, ini kalau kita terjemahkan di dalam kehidupan modern, kadang-kadang kita itu terjebak dalam situasi di mana kadang-kadang kita harus berbuat yang tidak Tuhan maui. Kadang-kadang kita dijebak untuk melakukan hal-hal yang tidak percaya yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan tidak maui kita lakukan. Dan tetap janganlah bawa kami dalam pencobaan ya Tuhan ya Bapa di surga supaya aku tidak tergoda, supaya aku bisa menjaga diriku sendiri dengan bantuan Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus aku bisa. Tapi jagalah aku Tuhan. Jangan bawa aku terlena. Jangan bawa aku tergoda sampai aku jatuh dalam pencobaan-pencobaan itu. Ya. Dan ini makanya Tuhan katakan, I already warn you ya. Aku sudah memberikan kamu perhatian bahwa jangan sampai kamu jatuh dalam pencobaan ya. Di dalam Matius juga dikatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging kita lemah. Sebagai manusia kita diciptakan dengan banyak sekali kelemahan dan gampang jatuh di dalam pencobaan. Tuhan tahu, tapi kalau kita benar-benar berdoa dengan taat dan tulus, maka kita bisa mencegah diri kita sendiri untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Ya. Kita sudah diingatkan dalam hal ini, dalam doa Bapak kami ini, teman-teman ya. Dan terakhir yang pasti kita lihat bahwa, eh, bebaskanlah kami dari yang jahat. Artinya apa? Kita mohon perlindungan dan pembebasan dari kekuatan jahat. Kekuatan kejahatan. Artinya apa? Kuasa jahat, kuasa dosa, kuasa iblis ya. Di sini sudah dikatakan bahwa kalau kita tidak berhati-hati, maka jauhkanlah kami dari segala pencobaan, tapi juga bebaskan kami dari yang jahat. Kalau kita sudah minta kepada Tuhan bahwa kita bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, bebaskan dari kuasa-kuasa iblis, apapun yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Mintalah kepada Bapa di surga supaya kita bebas dari yang jahat. Tapi kalau kita sudah doa gini, jangan kita terlena lagi. Karena kita doakan dengan hati, kita minta sudah Tuhan dikasih, kita udah dibebaskan. Tapi kalau masih dalam diri kita masih mau melakukan hal-hal yang tidak mau Tuhan lakukan, yang membuat dosa, membuat kuasa kedelapan itu berjalan dan bekerja dalam diri kita, maka percuma doa Bapa kami ini. Percuma Tuhan Yesus mengajarkan pada doa yang baik ini. Ya, sehingga Tuhan tuh memang penjaga dan Dia bisa membebaskan kita dari semua kejahatan dan kecelakaan karena kita sudah dibebaskan. Kalau kita minta pasti Tuhan akan menepati. Tapi dosa-dosa seringnya bukan dari kita sendiri, dari setan-setan yang ada di dalam diri kita. Tuhan sudah katakan loh, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan selama-lamanya. Itu di dalam Mazmur. Dari situlah Tuhan Yesus katakan, dia katakan kita bisa minta untuk membebaskan diri kita dari yang jahat. Ya. Nah, maka doa Bapak kami ini diajarkan pada murid-muridnya dan pada kita sebagai anak-anaknya. Bahwa kita bisa meminta perlindungan dari yang jahat dan menunjukkan bahwa penting pembebasan inti daripada kehidupan rohani kita kepada Tuhan. Dikatakan ya, aku tidak meminta supaya engkau mengambil dari dunia,
mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat, kata Tuhan. Dia minta pada Bapa di surga supaya kita-kita yang berada di dunia ini, yang pasti mempunyai masalah dengan bagaimana cara menghiraukan dan menghilangkan daripada kejahatan, supaya kita dilindungi daripada yang jahat. Itu yang Tuhan ajarkan pada kita. Kita bisa minta pembebasan dari yang jahat asal kita sendiri mengerti dan kita bisa menjadi aware, menjadi sadar bahwa apa yang kita minta, kita sendiri harus menjaga diri sendiri. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, disitulah ya teman-temannya. Doa yang sesimpel doa Bapa kami, tapi kalau kita benar-benar melakukan, kita doakan dengan tulus, kita doakan dengan berkeberserahan, dan dalam hati kita, maka doa ini akan menjadi besar. Hanya dengan doa Bapa kami, tapi kalau kita lakukan apa yang kita doakan, itu sudah mempunyai makna nilai spiritual lewat Tuhan Yesus yang ajarkan, dan Tuhan Yesus akan minta pada Bapa yang di surga supaya Dia memberikan apa yang kita doakan lewat doa Bapa kami ini. Dan disitulah di mana kuasa doa Bapa kami itu begitu besar. Bukan karena Tuhan Yesus yang ajarkan, tapi karena intinya daripada Tuhan yang Dia maui dan kita ajarkan adalah kita benar-benar menyerap, benar-benar kita mendoakan dengan hati kita sehingga ada artinya doa Bapa kami ini. Bukan hanya dihidupkan di bibir, tapi dihidupkan dalam hati lewat iman, lewat ketaatan kita. Ya. Nah, begitu indahnya doa Bapa kami ini, implikasinya adalah memang kita itu melihat jembatan perjanjian dan perjanjian lama dan perjanjian baru. Di mana ya ada kesinambungan, ada hubungan dan penggenapan perjanjian lama dan perjanjian baru. Di mana janji-janji Allah dalam perjanjian lama tentang kekudusan, tentang pengampunan dan kerajaan Allah, itu semua sudah digenapi lewat Tuhan kita Yesus. Ya, membuat tentang Mesias, di Yesaya 9 direfleksikan dalam permohonan, datanglah kerajaanmu. Datanglah Yesus sebagai kerajaan Allah di dunia ini. Ya. Kemudian ada juga penafsiran baru terhadap tradisi lama, yaitu kekudusan nama Allah, makanan, pengampunan, itu semua tidak membatalkan perjanjian lama. Tapi justru adanya Yesus, itulah bagaimana kedatangan kerajaan itu sudah bisa ditafsirkan. Lewat minta makanan sehari-hari bentuk makanan fisik, tapi juga makanan rohani lewat Tuhan Yesus. Sehingga memang doa Bapa kami ini menekankan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus itu benar-benar jenius dalam membuat doa yang benar-benar bisa membuat kita, membawa kita kepada hadirat keadaan di surgawi datang ke dunia. Seperti kita minta pada Bapaknya sendiri, dan Bapa akan menjawabnya lewat Tuhan Yesus kepada dunia ini. Dan ini dimensi ini, di mana kita akan diminta supaya dalam keadaan spiritual yang benar, kita bisa minta pada Bapa di surga, dan Bapa akan menyapa langsung lewat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, ini juga sama tadi ya, inti relasi dalam kerajaan surga lewat perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Sehingga teman-teman ya, jangan jangan lupa kalau kita doa Bapa kami, kita nomor satu memang ini adalah spiritual yang hubungan kita dengan Bapa di surga langsung, dan dengan demikian maka ada dimensi-dimensi di mana Dia akan memberikan rezekinya kepada kita, Dia akan menghilangkan pencobaan dari kita, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, tapi juga ampunilah kesalahan kami. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain di sekitar kami. Kesalahan sesama kami, kesalahan keluarga kami, kesalahan teman kami, kesalahan siapapun juga aku harus ampuni seperti Engkau telah mengampuni aku. Jangan lupa itu. Dan mengampuni bukan hanya sekali, Tuhan katakan, berapa kali aku mesti mengampuni? 7 kali, 70 kali yang diberikan Tuhan tidak hitungan, tapi Tuhan benar-benar tidak pernah menghitung. Jadi pengampunan tanpa perhitungan, demikian juga kita tidak boleh berhitung
terhadap pengampunan pada orang lain, terhadap relationship kita terhadap orang lain. Jangan berbasis hitung-menghitung karena Tuhan tidak mau itu terjadi. Jadi kalau kita ada orang yang luka, kita membuat kita luka batin, ampunilah dia dengan segala kegenapan hati yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa kita tidak boleh hitung ya kamu, aku udah mengampuni kamu nih kemarin, sekarang kamu ampuni aku. Sekarang kamu masih bersalah pada aku, maka aku tidak mengampuni lagi. Tidak boleh. Di situ dikatakan bahwa semua masalah, semua luka-luka, semua apapun yang terjadi, orang lain lakukan pada saya harus mau mengampuni. Seperti Tuhan juga mengampuni diri saya. Dengan demikian, maka akan ada ketergantungan Allah pada kita dan kita terhadap sesama. Maka doa Bapa kami dikatakan kalau kita berhubungan dengan orang lain, Bapa kami, ya bukan Bapak saya. Ya, tapi Bapak kami, our Father, our own common Father. Artinya Bapak kami yang sesama kami, Bapak dari sesama kami. Adalah juga Bapak daripada musuh kita. Bapak dari orang yang tidak kita sukain. Orang yang kita benci. Bapak di surga, Yahweh, Tuhan Yesus juga Allah mereka, juga Bapak mereka, juga Tuhan mereka. Jadi bukan hanya Tuhan-Tuhan saya, tapi Tuhan kita semua. Tuhan kita semua adalah Tuhan Bapa kami di surga. Itulah yang Tuhan katakan. Jangan hanya melihat mi saya saja, tapi justru hubungan secara kolektif karena kita adalah semua adalah anak Tuhan. Whether I like him, I like her, I like them or not. Apakah saya menyukai dia, apakah saya tidak menyukai dia, atau saya tidak menyukai mereka. Mereka adalah anak-anak Bapak juga di surga. Ya. Oke, sampai di sini semoga Tuhan berkati dan kita ingat dan kita imani bahwa Tuhan doa Bapak kami itu benar-benar doa yang benar-benar diajarkan Tuhan Yesus, maknanya begitu besar. Dan selain kali kita doakan dengan iman, dengan keteguhan dan ketaatan sebagaimana kita berdoa kepada Bapa di surga seperti yang Tuhan Yesus ajarkan.